please dengerin ini. Mumpung kamu masih muda, gak apa-apa kamu males, gak apa-apa, gak usah ngapa-ngapain. Tapi jangan pura-pura kaget kalau kamu gagal menjadi apa yang kamu harapkan. Masih berani kamu nanya, kok hidup kamu masih gitu-gitu aja? Gak ada yang berbeda, masih stuck, buntu, jenuh, dan bukan ngalamin kemajuan, yang ada malah kemunduran. Oke, cukup saya di situ. Sebelum kamu makin tenggelam, pegang tanganku sekarang, dan aku bakal bantu kamu keluar dari keterpurukan. Ayolah, aku tahu penontonku di sini adalah anak-anak muda, para cewek muda, wanita muda, dan aku juga anak muda yang antara 18 tahun sampai 28-an tahun penonton di sini. Kamu yakin gak mau berubah? Dunia ini udah berkembang semakin cepat dan kamu harus sadar diri. Sebenarnya pesaing kamu tuh dikit banget loh, dan musuh terbesar kamu adalah diri kamu sendiri. Iya, pesaing kamu itu sedikit banget. Coba deh lihat di sekeliling kamu, berapa banyak orang yang fokus sama perkembangan diri. Contoh aja deh, teman-teman sekolah atau teman kuliah kamu, habis pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, biasanya ngapain sih? Mungkin main game, nongkrong, scroll TikTok, pacaran, ngedate, ngonser. Berapa banyak sih teman kamu yang fokus sama pengembangan diri, yang playlist tontonan YouTube-nya itu bermutu, yang ikut seminar, cari kerja freelancer, baca buku? Ada nggak? Mungkin ada, tapi pasti bisa dihitung jari. Sebenarnya peluang kamu berkembang itu sangat-sangat besar loh. Kamu bisa menjadi top 1% atau top 1% anak muda yang fokus sama self-development. Oke, aku mau berubah kak, but how? How to do this? Where I can start? Oke, yang pertama bisa kamu lakuin adalah kenalin diri kamu sendiri. Banyak kok situs di Google yang gratis cara tahu kepribadian kamu itu kayak gimana. Misalnya, kamu bisa mengisi kuesioner, kamu ini introvert atau extrovert sih? Apa MBTI kamu? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu jago? Setiap detail tentang diri kamu harus kamu catat. Hal ini bisa untuk clue navigasi kemana arah tujuan hidup kamu ke depan. Contohnya, kamu orang yang extrovert, kamu suka belajar hal baru, suka sharing, suka ngajar, dan kamu juga pernah dipuji sama teman kamu saat menjelaskan materi ke mereka, atau mungkin saat presentasi. Hal detail apapun tentang kamu catat. Pujian dari orang lain, ability kamu, kemampuan kamu catat. Dari sini kamu bisa tahu kan, oh kamu mungkin nih dengan kemampuan seperti itu cocok di bidang pengajaran, entah jadi guru, jadi mentor, sharing podcast, atau jadi guru les. Dan kamu tidak akan terlalu buta tentang masa depan kamu. Jadi kamu bukan hanya meraba-raba, tapi setidaknya kamu menemukan satu titik terang tentang masa depan. Hal ini bisa menjadi navigasi kamu. Yang kedua, selanjutnya adalah ikutin kemana hal itu bisa berjalan, dan kamu juga bisa menikmatinya. Ketika kamu udah tahu nih kamu cocoknya di mana, setelah mengenali diri kamu, fokus pada peningkatan 1% setiap harinya. Ingat bahwa perubahan kamu mungkin gak akan signifikan di awal. Ketika kamu melihatnya hanya dalam beberapa hari, beberapa minggu, itu masih belum kelihatan. Tapi jika kamu menarik garis lurus dalam jangka waktu yang panjang, mungkin 3 bulan atau bahkan tahunan, kamu akan melihat bahwa peningkatanmu itu compounding. Makin hari bergulung makin besar, ibarat kayak bola salju yang menggelinding. Iya, jadi kamu harus menentukan. Ketika sudah tahu navigasi kamu mau kemana, kamu ikutin apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong dan mendukung kamu sampai ke arah tujuan itu. Hal kecil dulu dilakuin gak apa-apa. Ibaratnya kayak bola salju yang kecil nih, mungkin di awal-awal akan struggle, masih retak, bolanya masih gampang hancur. Namun bola salju tetap konsisten menggelinding hingga menjadi sangat besar. Hal ini sama seperti kedisiplinan. Jadi jangan lihat sekarang, tapi lihatlah dari kacamata yang lebih jauh dan luas. Hal kecil apapun yang kamu lakukan sekarang, bayangin akan menjadi sebesar apa dalam 3 tahun, 5, atau bahkan 10 tahun ke depan jika kamu konsisten terus setiap harinya. Itulah yang dinamakan dengan grit. Setiap orang sukses memiliki grit atau kedisiplinan. Kapan-kapan aku bahas hal ini lebih lanjut. Terus selanjutnya adalah buat jadwal. Ketika kamu udah kenal sama diri kamu sendiri, kamu udah membuat list kegiatan apa yang bisa mendukung tujuan kamu itu, mendukung kamu berjalan ke arah tujuan. Selanjutnya
adalah membuat jadwal. Aku udah sering berkali-kali melakukan banyak hal tanpa schedule. Hasilnya, konsistensi berantakan. Kadang kita hanya berpikir secara spontan. Misal, kamu mau besok berkegiatan ini, berkegiatan itu, tanpa kamu bikin jadwal. Hal itu pasti tidak akan terjadi jika tidak kamu schedule sebelumnya dan kamu tidak berdedikasi untuk mewujudkannya. Fokus aja dulu pada minimal 3 hal besar di setiap hari dan lakukan tanpa skip. Yes, never skip your schedule. Misal, dalam setiap hari kamu meluangkan waktu aja untuk fokus baca buku 10 menit tiap hari. Ini untuk improve pengetahuan. Kedua, fokus olahraga 1 jam setiap hari untuk improve your body atau kesehatan. Selanjutnya, mungkin kamu bisa fokus bikin konten 2 jam setiap hari untuk fokus improve personal branding. Lakukan tanpa skip. Ingat, rumus compounding yang seperti bola salju tadi, di awal pasti akan terasa berat, namun ketika kamu sudah terbiasa, hal itu akan menjadi bagian dari dirimu. Ketika kamu sudah terbiasa, kamu akan melakukannya tanpa struggle, tanpa mikir, jadi kayak udah berjalan aja apa adanya. Dedikasi konsisten akan berdampak besar. Bahkan dari kegiatan jadwal itu, kamu hanya perlu mendedikasikan waktu antara 3-5 jam dari waktumu 24 jam per hari. Bayangin, dengan waktu meluangkan 3-5 jam aja, dalam jangka panjang kamu akan tahu kenaikannya. Fokus dalam jangka besar, dalam jangka panjang. Jangan hanya dilihat sekarang. So guys, kalian masih muda yang di sini, sayang banget kalau kamu menghabiskan waktu hanya untuk scroll TikTok, hal yang gak bermanfaat, Netflix dan lain sebagainya. Coba deh bayangin usia kamu sekarang ditambah 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Kamu akan memiliki sesuatu yang sangat berharga nantinya. Jadi mulailah dari sekarang. Aku tahu di lubuk hati kamu pasti ingin berubah, kamu ingin melakukan sesuatu, kamu ingin berkembang dan ingin menjadi orang yang berbeda daripada yang sekarang. Dan itu bukan hal yang mustahil. Percaya deh, itu bukan hal yang mustahil. Asal kamu mau memulainya lebih cepat lebih baik. Mulai sekarang, kenalin diri kamu, bikin kegiatan yang mendukung hal itu, dan bikin jadwal, lalu konsisten dan disiplin. Fokus jangka besar. You can do it. Semangat ya. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sharing. Aku harap video ini bermanfaat buat kamu, dan see you next time di segmen Planet Cewek. Bye.